Selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua di rumah masing-masing? Saya percaya dan saya harap kita semua dalam kondisi yang baik. Pagi hari ini kita mau berkumpul bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan, kami boleh berkumpul. Biar Roh-Mu saja Tuhan yang menyatukan kami, dan biarlah hati kami Tuhan terpaut pada Engkau. Biar pagi hari ini jadi waktu yang baik untuk kami bisa menyembah dan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan sukacita-Mu, sukacita ilahi Tuhan yang berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Semuanya siap memuji nama Tuhan? Come on. Katakan bersama-sama. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk terikat. Segala bebanku pun digantikan, ku yang ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on! Woo! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita terima sukacita yang berasal dari Tuhan. Yes. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Say, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, yes, haleluya. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Amin. Saudara siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Amin. Gak kedengeran? Amin. Come on. Katakan bersama-sama. I will bless the Lord with all my soul.
bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Hey, 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 hey. Katakan bersama-sama, I will tell. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Yeah, yeah. Katakan bersama-sama, I will tell. I will tell of all your mighty love that pull me from the dark, pull me from the dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Say, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Mari tepuk tangan bersama-sama. It's the worthy one. Biar kita sembah Dia dengan segala yang kita punya. Shkiara la la yara la ba yara la 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 la. Shkiara la 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 yara la ba yara la 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 la. I will bless the Lord with all my soul. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Oh, God of all the earth, 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 Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Say holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will once again say, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My soul will cry out, holy Lamb of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord, I will bless the Lord with all. Sekali lagi katakan, I will bless the Lord, I will bless the Lord with all my soul. Yes, hallelujah. Woo! Your
the chaos. You're my compass when the road is long. You're my portion, never failing. For me, only Jesus. Let my heart want for nothing but you, just you. Let my heart want for nothing but you, just you. The riches of this world will never satisfy. Let my heart want for only you. Oh, it's only you, Jesus. You're my center, should I wander? You're my future, and you redeem my past moment, and then forever. For me, only Jesus. For me, only Jesus. Let my
my heart want for nothing but you, just you. Let my heart want for nothing but you, just you. The reasons of this world will never satisfy. Let my heart want for only. Once again say, let my heart want for nothing but you, just you. Biar setiap kata-kata ini berasal dari hati kami, Tuhan. The reasons of this world will never satisfy. Let my heart want for only you. Oh Jesus, let my heart want for nothing. Oh, let my heart want for only you. Let my heart want for only you. Yes, Jesus. Oh. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, I live for you alone. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, I give you my heart, give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, hallelujah. Have your way in me, my love. Baik, jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Diberkatilah kalian yang berada
di rumah dimanapun kalian berada yang sedang menonton kebaktian online ini. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang jagalah hatimu, tetap percaya dan bersukacitalah. Sebelumnya kita mau awali dengan doa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Engkau bekerja dimanapun orang-orang yang melihat, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Berilah telinga yang mendengar. Kami percaya firman yang akan dibagikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi suatu sukacita bagi kami semua. Karena firman-Mu ya dan amin, firman-Mu hidup dan kekal. Terima kasih Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan kemurahan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan tentang jagalah hati, tetap percaya dan bersukacitalah. Dan kita mengetahui bahwa keadaan-keadaan seperti ini, ya, saudara mengalami bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sulit. Dua faktor, dua sektor, yaitu kesehatan dan ekonomi digoncangkan, ya, diputarbalikkan. Semuanya menjadi tidak punya masa depan kelihatannya. Ya, negara-negara tidak ada yang memprediksi pertumbuhan ekonominya positif. Bahkan Indonesia, Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, ya, dia bercerita betapa ngerinya dia melihat kondisi seperti ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tetap optimis? Apakah kita tetap berharap? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu? Dan hari ini kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang memberi optimis. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus selalu percaya kepadanya. Baik, hari ini kita akan buka di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu bahwa ayat ini adalah ayat di mana begitu luar biasa, bicara tentang hati, bicara tentang jaga hati, bicara tentang kewaspadaan, bicara tentang kehidupan. Dan kita mau percaya bahwa pada pagi hari ini kita akan bahas satu persatu. Nah, saudara, kalau kita melihat dari kata-katanya jagalah. Nah, jagalah itu dari bahasa aslinya itu nasar. Ya, nasar dari bahasa Ibrani-nya. Itu mengandung suatu pengertian bahwa kita itu yang punya tanggung jawab. Kita itu yang punya menjadi security-nya. Buat menjaga itu adalah bahwa kita itu menjaga sungguh-sungguh, memperhatikan sungguh-sungguh, melindungi sungguh-sungguh. Kita itu satpamnya. Kita itu satpamnya yang benar-benar kita selalu berharap, Tuhan jagalah hati saya, Tuhan jagalah hati saya. Bukan, tapi kita yang menjaga hati kita. Itu asal dari katanya nasar seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana nasar itu berarti terbiasa, berulang-ulang untuk mengecek hati kita, untuk melihat, menganalisis, menintrospeksi hati kita. Apakah ada sesuatu yang merubah? Apakah ada sesuatu yang menodai? Nah, itu membuat kita introspeksi, menganalisis. Nah, itu arti kata menjaga. Yang kedua, hati. Hati itu bicara lab, ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Itu bicara tentang perasaan, bicara tentang kehendak, bicara tentang cara berpikir. Nah, ini menjadi satu kesatuan, 3 in 1. Ya. Bagaimana perasaan, kehendak dan cara berpikir itu menjadi satu. Dan itulah arti daripada hati di dalam Amsal 4 ayat 23 ini. Nah, waktu ini kita jaga betul-betul dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kekuatan. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi waktu kita menjaga hati kita betul-betul, waktu kita menjaga dengan waspada, maka kita memancarkan kehidupan.
memancarkan Kristus. Semuanya harus dijaga dan dikendalikan, saudara. Nah, menjaga hati dalam hal apa? Menjaga hati dalam hal tetap percaya kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah. Di zaman seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, bukan suatu hal yang mudah untuk menjaga hati kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Betul tidak yang menonton di sini? Betul ya? Susah. Bagaimana kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan? Bagaimana kita tetap percaya dengan Tuhan yang selalu memegang kendali hidup kita? Itu bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia Tuhan yang menjadi penjaga yang tidak membiarkan kaki kita goyah, dan Dia tidak pernah terlelap. Kita harus percaya kepada Dia. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi apa lagi? Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memegang janji-janjinya. Bagi Dia, iya dan amin setiap janji-janjinya. Kenapa kita tidak percaya? Hati kita goncang, tidak terjaga. Wah, ekonomi gimana? Ekonomi hancur. Pengangguran di mana-mana. Krisis moneter di mana-mana. Faktor kesehatan banyak yang terjangkit akibat virus COVID-19. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera, ya, damai sejahteraku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus katakan begitu. Waktu saya mengalami hal seperti ini, awal-awalnya hati saya goncang, hati saya agak gentar. Apa yang terjadi? Saudara pernah dengar kesaksian saya waktu saya memutuskan untuk melepaskan beberapa dari bisnis saya. Saya berpikir, ya udahlah, dengan sisa bisnis yang ada 2 cukuplah kalau keadaannya normal. Dan ternyata 2 dari bisnis saya, yang satunya itu sampai akhir Desember pun tidak berjalan. Dan tidak tahu apakah berjalan atau tidak. Yang satunya lagi ambrol. Dalam 3 bulan baru dapat 1 order. Secara logika, ya, secara hitungan matematika tidak mungkin. Jadi apa yang harus saya lakukan? Percaya saja kepada Tuhan. Just do it. Hanya percaya saja. Percaya itu adalah suatu keputusan. Ya, percaya itu suatu keputusan. Ada keberanian, ada harga yang harus dibayar. Ya. Percaya itu seringkali melawan logika. Ya, waktu kita percaya, ya, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Saudara, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh surrender kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mau melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita? Ya, saudara tahu Matius 14 kisah Yesus berjalan di atas air? Ya, waktu murid-muridnya setelah berkumpul dengan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus bilang, saya mau sendirian, dan mereka murid-muridnya pergi, dan akhirnya dengan perahu mereka pergi ke danau. Dan pada pukul 3 pagi terjadi gelombang angin sakal yang begitu beras mengombang-ambingkan perahunya. Dan pada saat itu terjadi, badai terjadi,
penderitaan, goncang ganjing seperti itu. Saya pernah mengalami naik perahu di Kepulauan Seribu, ombaknya begitu gede. Adik-adik saya semua teriak, aduh, Pak ini gimana, Pak ini gimana. Semuanya takut. Dan saya juga percaya mereka mengalami hal yang sama. Waktu mereka takut, waktu mereka gentar, gelisah, mereka melihat ada satu sosok. Wah, ada orang yang berjalan di atas air, men. Hantu, hantu. Mereka berteriak. Waktu mereka takut, mereka melihat hantu. Padahal mereka melihat Tuhan. Seringkali Tuhan kita dianggap sebagai hantu, bukan sebagai Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, ini aku. Dan apa yang Petrus lakukan? Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Dan saudara tahu, apakah ayat itu selesai di situ? Saudara bisa baca di ayat itu. Apakah Petrus langsung keluar dari perahu dan dia terjun, dia berenang, bak. Aku akan datang kepadamu. Memang firman Tuhannya menyatakan, kalau itu engkau, biarlah aku datang kepadamu. Saudara nelayan semua punya kemampuan untuk berenang. Saya belum pernah mendengar ya, kalau nelayan itu tidak bisa berenang. Saya nggak tahu itu nelayan ya jadi-jadian ya. Apa yang Petrus katakan? Tuhan, jikalau itu engkau, biarlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Itu kata-katanya. Jikalau itu engkau Tuhan, ya aku mau percaya. Ya, dan biarlah aku boleh melangkah berjalan di atas air. Men, di zaman sekarang sampai dari saya lahir ya sampai mati saya belum sampai mati. Saya belum mati, saudara. Ya, mati di dalam dosa ya. Saya belum pernah melihat orang berjalan di atas air. Ada nggak saudara pernah melihat orang berjalan di atas air? Tidak ada. Itu melawan logika. Itu melawan apa ya, hukum alam. Nggak ada, saudara, kalau berjalan di atas air itu pasti tenggelam. Tapi Petrus mengatakan, jikalau engkau itu Tuhan, biarlah aku menghampiri engkau dan aku berjalan di atas air. Itu yang Petrus katakan. Dan murid-muridnya tidak mengatakan, Tuhan, jikalau itu engkau datang kemari, datang ke perahu kami. Dan mereka diam. Mujizat itu terjadi waktu kita percaya dan kita melangkah keluar, berjalan. Itu percaya. Percaya itu bukan sekedar pernyataan. Percaya itu adalah bagaimana kita melangkah. Waktu kita berpikir, waktu kita merasakan kehendak kita, waktu kita merasakan perasaan kita, menjadi satu bagian yang namanya hati. Dan kita percaya kepada Tuhan, melangkah, mujizat akan terjadi. Jadi kalau keadaan begini, pertanyaan saya simpel. Saudara perlu Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, atau saudara perlu uang? Iya kan? Saudara, di zaman seperti ini, kalau ada Tuhan Yesus dan di sini ada banyak gepokan uang, saudara perlu mana? Jujurlah katakan kepada saya. Ya. Kita perlu uang. Ya. Kita perlu uang untuk melakukan sesuatu, untuk pergi makan, untuk membeli makanan, untuk kehidupan kita. Uang itu diciptakan sebagai alat transaksi. Tapi kita harus lebih perlu kepada Tuhan. Kenapa? Yang menciptakan uang siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Jadi Tuhan itu levelnya sudah berkali-kali di atas uang. Tapi kenapa banyak orang ya tergoda hidupnya dan dia lebih perlu uang daripada Tuhan? Banyak orang yang jatuh. Salahnya bukan di uangnya, bukan. Salahnya bukan di uangnya. Uangnya itu sangat berguna. Kerajaan Allah diperluas itu dengan pergi misionaris, pergi apa, itu perlu uang. Saudara naik kapal perlu uang buat beli tiketnya.
Ya, saudara naik Damri perlu uang buat beli tiketnya, buat bayar. Ya, tapi orang udah salah kaprah. Nah, itu programnya yang terjadi, salah kaprah. Uangnya nggak salah, tapi uangnya itu dijadikan suatu ilah, suatu berhala. Padahal uang itu menjadi sangat berguna. Saudara, saya ingin kasih satu rahasia tentang uang. Dengar nggak? Kedengeran nggak? Rahasianya adalah uang itu ada di mana-mana. Saudara dengar? Uang itu ada di mana-mana. Masalahnya, dia belum masuk dompet kita. Haleluya! Itu rahasia besar yang banyak orang tidak tahu. Ya, saudara dengar tadi saya ngomong, karena ini rahasia besar, jadi saya ngomongnya pelan-pelan biar saudara tahu gitu. Ya, uang itu ada di mana-mana, tapi masalahnya dia belum masuk dompet kita. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya mengalami krisis seperti ini, ya, bisnis saya ambiar, orang bilang amsyong. Ya, pengeluaran sama pemasukan sudah defisitnya terlalu besar. Bahkan ya seperti saya ceritakan ya, istri saya bilang, kok boleh nggak uangnya dikasihin ke gereja ya untuk bantu beliin sembako. Uang dari mana? Saya bilang, ya jual aja emas saya. Dan istri saya merelakan menjual emasnya untuk ya berbagi. Ya, terima kasih juga kepada saudara-saudara lain sudah berbagi untuk memberikan atau membelikan sembako, dan itu memenuhi kebutuhan jemaat. Gereja harus menjadi jalan keluar. Gereja harus menjadi jawaban. Gereja harus menjadi solusi bagi jemaatnya. Yang pertama, yang kedua bagi sesama kita yang lain. Lanjut. Jadi saya bingung. Saya tinggal punya cadangan lah. Itu pun kalau keperluannya udah sangat mendesak baru saya keluarkan. Saudara, saya tidak berpikir itu kejadiannya kan awal April waktu saya menjual emas itu. Pertama, sembako itu ada ya. Dan uang itu cukup untuk 3 bulan. April, Mei, dan Juni. Itu prediksi saya, karena 1 bulan itu bisa ratusan sembako yang keluar. Nah, saya ingin cerita. Akhir April, kalau nggak salah ya, ada seorang teman saya yang sangat sibuk luar biasa, dia pengusaha sukses, ya. Dia, ya kalau saya telepon kadang nggak diangkat karena kesibukan dia. Tapi lucunya dalam minggu-minggu itu dia sering telepon saya, ya. Dia sering bercerita kepada saya dan dia menawarkan, ya, untuk saya membeli satu aset yang namanya saham. Dan saya tidak suka main saham, dari dulu saya tidak suka main saham, karena pengertian saya saham itu nggak benar, saham itu tidak baik. Ya, berkali-kali dia telepon saya, saya bilang kenapa ini ya? Ya, saya bilang aman nggak? Aman katanya. Beli sahamnya jangan saham gorengan, jangan saham yang ecek-ecek katanya. Sahamnya yang kalau perusahaannya tutup Indonesia bangkrut katanya. Yang benar, iya. Katanya meyakinkan saya maju mundur karena saya nggak punya, ya ada uang ya di cadangan ya, saya orang yang sangat kaya sekali ya. Indonesia itu kan cadangannya paling banyak juga, ribuan triliun loh cadangannya. Jangan pikir Indonesia nggak ada uangnya, saya juga banyak ya, triliunan. Kan saya udah bilang tadi, uang ada di mana-mana. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya pertengahan Mei, ya mungkin telepon udah 10 kali lebih lah. Mungkin dia juga, ayo gimana kamu, ayo ini cepet. Ini kesempatan yang tidak akan terulang ya. Selama 10 tahun, 20 tahun gak mungkin akan terulang. Jarang momen seperti ini. Nah, saya diskusi dengan istri saya. Akhirnya saya mengambil cadangan devisa saya. Saya mengambil setengahnya karena saya tidak akan menghabiskannya. Saya jual itu cadangan devisa saya. Saya belikan saham. Saya ingat tanggalnya 18 dan 19 Mei. Saudara, saya nggak terlalu memperhatikan, saya beli. Ada pilihan, saham A dan B, ya. Dua-duanya bank terbesar, satu bank swasta terbesar, satu bank BUMN terbesar, asetnya paling besar lah. Jadi saya pilih
bank BUMN yang terbesar itu. Saya masukkan, saya dibelikan karena saya tidak punya aplikasinya ya, jadi saya titip kepada teman saya ini. Dan saudara, waktu saya perhatikan beberapa waktu kemudian, ya saya juga mulai belajar, saya melihat ya. Ternyata waktu tanggal 18-19 itu adalah saham yang paling murah. Ya, harga sahamnya paling murah. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa waktu kemudian, mungkin 2-3 minggu kemudian, saham yang saya beli ya menghasilkan keuntungan 30% daripada apa yang saya investkan. Dan itu melebihi apa yang saya sudah beri. Ya, emas yang dijual udah plus bunga-bunganya luar biasa. Uang ada di mana-mana. Tapi Tuhan yang melakukan itu semua, bukan saya. Bagian saya dan istri saya, bagaimana hati saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, meskipun tidak tahu ke depannya seperti apa, itu tidak mudah. Awal Juni, istri saya bilang, karena itu kan beresnya sampai Juni ya, maksudnya uang yang jual emas itu. Istri saya bilang, kok apakah bisa dilanjutkan itu? Kita kasih uang buat pembelian sembako. Ya kita kasih uang ke gereja, sekali lagi itu gereja ya, uang gereja, karena saya kasihin ke gereja, dan itu gereja belikan untuk sembako, karena saya udah minta kepada tim pengembalaan, uang yang saya kasih khusus dibelikan buat sembako. Dan tim pengembalaan menyetujuinya. Waktu istri saya bilang, kok bisa nggak diterusin bulan Juli beli buat sembakonya. Nah waktu itu saya belum menghitung ya keuntungan real lah dari saham ini. Jadi saya bilang sama istri saya, sudah lihat nantilah. Nah beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk ya udah kita lanjutkan. Berjalannya waktu, ya saya mau cerita lagi. Tidak terjadi apa-apa, ya. Tidak terjadi apa-apa. Saya bilang pengeluaran saya besar, sedangkan pemasukan sangat kecil. Terlalu jomplang lah defisitnya. Tapi akhirnya yang terjadi adalah minggu kemarin, saya ingat tanggal 6 saya dititipi untuk sewa ruko. Saya dititipi untuk sewa ruko. Dan apa yang terjadi? Saya sebenarnya udah agak malas ya, karena rukonya ada di Kota Baru. Tapi ada orang yang telepon saya berkali-kali, saya mau lihat rukonya, saya mau lihat rukonya. Ya saya dititipin ipar saya. Jadi ini udah hari Senin aja. Hari Senin kebetulan ada 2 orang yang mau ketemu, mau melihat rukonya. Dan ketemu jam 9 pagi, dia lihat-lihat, saya langsung suka ya, saya langsung suka ya. Nah beberapa kali kalau orang nawar ruko itu kan kalau kondisi begini kan udah nawar semurah-murahnya ya. Saya udah males makanya meladeni orang yang mau sewa ruko, karena mereka mau usaha apa ya. Harganya misalnya 100, ditawarin cuma 50 ya. Saya bilang malas juga ya. Tapi waktu hari Senin itu, ya minggu kemarin, bulan Juli, awal bulan Juli, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan komitmen kami untuk membeli sembako lagi ya, karena itu kan kami berjanji kepada tim pengembalaan bahwa kami akan melakukan itu. Dan kami ketemu, dia lihat-lihat dari atas ke bawah dan bilang, saya suka ya. Berapa? Saya buka harga sekian. Boleh kurang nggak ya? Kurang sedikit lah. Udah gini aja. Ya, karena saya titipin dengan nilai nominal harus segini ya, netnya ya. Saya bilang, nih, udah buat ibu netnya segini. 2 tahun ya jadi segini. Saudara, gampang sekali. Ya oke, jadi deal. Langsung DP. Ya. Dan lucunya pagi-pagi sebelum saya ketemuan itu, yang punya rukonya itu telepon saya, besok saya mau ke Bandung ya. Katanya, saya mau ada perlu katanya. Oh ya, tapi saya tidak tahu karena belum terjadi deal transaksi ruko. Dan saya cukup senang. Saya sangat senang. Ya, deal. Akhirnya saya mendapatkan komisi, dilebihin komisinya lagi. Istri saya mendapatkan nilai yang sama seperti komisi saya yang dilebihin. Wah, istri saya nggak kerja apa-apa dapat komisinya lagi, double komisi. Uang itu ada di mana-mana. Asal kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang membuat mujizat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta semesta, langit dan bumi bikinan Dia. Apalagi
Apa yang bisa dikerjakan Tuhan belum tentu bisa dikerjakan dengan uang. Kebahagiaan, uang nggak bisa beli. Gak bisa beli sukacita, uang belum tentu bisa beli. Tapi Tuhan bisa memberi sukacita kepada kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita selalu berpikir, wah kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Ya memang kita harus percaya kepada Tuhan, itu pegangan satu-satunya. Ya, hidup kita harus jadi berkat buat banyak orang. Di masa-masa seperti ini, yang kami lakukan adalah bagaimana kami menyebar harta kami memberkati banyak orang, kami melimpahi semua apa yang kami punya. Kami tetap percaya Tuhan kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Itu karena Tuhan kami, bukan karena kami. Kami itu sudah nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, sudah ambiar semua. Tapi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Tuhan mencukupi semua kehidupan kami. Bahkan saya punya celengan konvensional. Saya merasa aneh ya, itu saya tiap bulan bisa nabung. Ada kelebihan tiap bulan, saya bingung. Hitungan matematika sudah nggak kena, sudah nggak kehitung, tapi ada. Dan saya percaya bahwa tabungan yang saya celengin itu akan jadi berkat buat kami boleh pergi ke luar negeri. Ya, amin. Ya saudara-saudara yang sini mau ikut pergi teman saya, puji Tuhan. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya menderita. Tetap percaya kepada Dia. Ya. Menjadi berkat itu hal yang simpel. Istri saya bikin masker, saudara. Nilainya kalau dia hitung, kalau sehari, kalau dia pakai tangan cuma jadi 1. Sekarang sudah beli mesin portable. Jadi bisa sehari bisa 6 sampai 10. Nilainya cuma 1.000. Ya, mungkin nggak ada nilai 1000-an lah. Tapi masker itu bisa jadi berkat. Ya, udah ratusan yang dikasih ke orang. Ya, beberapa waktu yang lalu istri saya bikin untuk anak-anak di Rut. Ya, hal yang sederhana. Jangan selalu, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan? Berdoa-berdoalah. Apa yang bisa kau lakukan? Mengajarlah. Apa yang kau bisa lakukan berikan waktumu. Berkatilah. Waduh, nanti saya gimana? Saya gimana kondisi begini, morat-marit? Ya percaya sajalah Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Dia yang pegang kendali dalam hidupmu. Kalau kita percaya, kita melangkah, kita bukan diam di atas di dalam perahu. Ya, tadi saya bilang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ya, waktu 2 ya komponen ini, ya serahkanlah, surrender dan percaya, kita akan melihat Tuhan bertindak. Ya, luar biasa. Saudara, saya sekali lagi saya tetap mempercayakan, kami tetap mempercayakan, saya dan istri saya dan keluarga saya mempercayakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Saya tadi pagi menulis ya, berapa banyak berkat makanan yang dikirim ke kami. Saya ingat saya ya, mungkin banyak yang lupa ya. Ada yang ngasih sayur-sayuran, buah-buahan, lemon, brokoli, mie babi, babi panggang, bakso babi, lumpia, kue kencur, roti panggang, sate padang, sate kambing, gulai, yogurt, kue, roti, risoles, udang jumbo, siomay, tahu, kerupuk, snack, keripik, pangsit, tahu peletok, ikan teri, sosis babi, obat-obatan, masker, kain masker, facial, ebi, vitamin, masakan, lukisan. Men, saya hitung puluhan. Dalam waktu 4 bulan. Ini pemeliharaan Tuhan. Berkali-kali mereka lakukan itu. Bukan saya, tapi Tuhan yang menggerakkan hati-hati orang. Hati orang-orang. Ya. Orang dari Bandung Selatan. Ya, orang gereja juga. Telepon saya. Man, saya mau ke rumah kamu. Bingung ya. Selama saya punya rumah di yang saya tinggalin, gak pernah orang ini datang. Dia telepon saya. Mau apa? Bos, gue bilang begitu. Mau datanglah ke rumah kamu. Bandung Selatan rumahnya, rumah saya di Bandung Utara, bayangkan. Weh, saya mau kasih makanan. Wah, dalam hati saya tumben. Ya, jangan makan dulu ya. Kamu makan jam berapa? Saya kalau makan malam jam 4:30, jam 5. Saya orang sehat, saudara. Ya. Dia kirim, saudara. Ya, 50 tusuk sate kambing dan 2 porsi gulai. Ya, itu kelebihan kebanyakan buat kami kasih ke tetangga. Ya, yang menjadi tetangga saya bersyukur banget. Banyak mendapat kelimpahan dari kami. Ya, kami saling memberilah, meskipun kami memberi jauh lebih banyak.
Sorry ya Cia, sorry buat Christine dan Denny. Ya mereka juga memberi, saling berbagi lah. Oke, bercanda yang tadi bercanda ya. Hidup bertetangga harus saling memberi. Ya meskipun saya lebih banyak memberi. Haleluya, sukacita saudara. Amin saudara. Jangan pernah takut kehilangan sesuatu. Firman Tuhan mengatakan kalau kita ya siap untuk kehilangan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk nama Tuhan dimuliakan, saudara akan mendapatkan. Ya, tetap percaya kepada Dia. Ya, saudara jangan iri dengan orang yang hidupnya diberkati. Ya, saudara jangan iri. Saudara harus belajar, cari tahu kenapa nih orang ini hidupnya diberkati. Kenapa dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun dia tidak punya apa-apa. Kenapa dia tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, meskipun pekerjaannya sepertinya hilang semua. Saudara harus belajar, jangan iri, cari tahu. Apa yang bisa memancar kehidupan dari hidupan orang itu? Kalau saya menceritakan tentang berkat-berkat Tuhan, bagaimana saya mendapatkan berkat, saudara harus belajar. Itu bukan karena saya, Tuhan yang memberkati saya. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Bagian saya hanya percaya dan bagian saya hanya melakukan. Bagian istri saya hanya melakukan. Istri saya sekarang banyak diberkati. Luar biasa. Ya. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak percaya sama Tuhan. Kenapa kita gelisah? Karena kita nggak percaya sama Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati untuk tetap punya pengharapan. Ya. Mazmur 130 ayat 3 mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap kepada orang bisa mengecewakan. Percaya berlebihan kepada orang bisa mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, masa-masa seperti ini kita harus menjaga hati kita untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa masanya akan lewat. Masanya akan lewat. Akan lewat saudara. Ini musim COVID ini akan lewat. Saya umur 49 tahun baru kejadian begini. Akan lewat, pasti akan lewat. Tetap berharap yang terbaik akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan cerita tentang kisah seekor burung Raja Wali. Ya, Tuhan mengibaratkan dirinya Raja Wali. Kita anak-anak Raja Wali, kita Raja Wali yang hebat. Kita bukan cacing-cacing ya. Kita itu King of Bird. Ya, King of Bird, bukan King of Worm. Saya nggak suka disebut cacing. Saya itu Raja Wali. Kalian itu Raja Wali. Yang nonton itu Raja Wali Tuhan. Saudara, kita harus tetap punya pengharapan. Seekor Raja Wali itu usianya maksimal 70 tahun. Tapi waktu umur dia 40 tahun, dia bulu-bulunya semakin lebat, semakin berat. Paruhnya udah melengkung sampai ke dada, sudah mulai susah makan. Kuku-kukunya yang begitu tajam, sudah melengkung juga, sudah tidak bisa mencekram lagi. Pilihannya cuma dua. Dia menunggu kematian, atau dia berharap dia mengalami transformasi. Dengan cara gimana? Dengan cara dia menepi dan dia berdiam diri di tebing-tebing yang tinggi dengan persediaan makanan yang ada. Mengalami masa penderitaan selama kurang lebih sampai 5-6 bulan. Dia punya pengharapan. Ya, apa yang dia lakukan? Dia mematuk-matukkan paruhnya yang melengkung itu. Ya, menyakiti dirinya sepertinya, menderita. Sampai akhir paruhnya itu lepas, tumbuh paruh yang baru. Setelah tumbuh paruh yang baru, dia mencabuti semua bulu-bulunya yang berat, ya, yang lebat, yang membuat dia nggak bisa terbang. Cabut semua bulu-bulunya, bayangkan. Proses yang kedua. Proses yang ketiga, dia mencabuti semua cakar-cakar di kakinya. Apa yang dilakukan Raja Wali ini adalah bagaimana dia tetap berharap bahwa dia mengalami transformasi. Dan contoh Raja Wali ini bagaimana dia tidak menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti ini. Jangan putus asa dengan keadaan seperti ini. Apa yang dilakukan Raja Wali? Karena dia tahu waktu dia melakukan itu, waktu dia tidak menyerah, waktu dia tetap berharap
bahwa akan terjadi transformasi dalam tubuhnya dia. Apa yang terjadi? Dia menjadi Raja Wali kembali, Raja Wali muda. Dia bisa naik terbang tinggi dalam kepakan sayapnya, dia menerjang badai. Luar biasa burung ini. Ya, badai, dia senang, Raja Wali itu senang dengan badai. Kenapa? Karena dia bisa naik level, sayap-sayapnya bisa semakin kuat. Dan dia tahu dengan matanya yang tajam bisa melihat 2 kilometer. Ya, bahwa di atas badai itu ada langit yang tenang. Ya, para ahli ya, kalau saudara sering nonton geografik gitu, geografik ya, saudara, Raja Wali itu melengkingkan suaranya. Saya nggak tahu selengkingan Raja Wali seperti apa. Itu ahli itu menganalisis apa ya maksud dari lengkingan. Ternyata Raja Wali ini menyampaikan sukacita dia waktu badai itu datang. Kenapa? Waktu badai itu datang itu membuat dia semakin kuat, semakin bertumbuh. Dan itu para ahli mempelajari, wow, teriakan sukacita. Kita harus bersukacita, ya. Jangan terpengkur murung, aduh, saya seperti cacing. Apa yang terjadi? Saya bingung. Jangan, tetap punya pengharapan. Seperti Raja Wali ini punya pengharapan. Hidup harus terus punya pengharapan. Jaga hati, guard your heart, untuk tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kalau saudara masih bisa makan, betul tidak? Mengucap syukur kalau saudara masih bisa ngobrol sama teman-teman. Mengucap syukur kalau keadaan seperti ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga. Mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita melepaskan bagian yang tidak enak di dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ya, mengucap syukur. 1 Tesalonika 15 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita mengucap syukur akan mendatangkan ketenangan dan kemenangan. Ucapan syukur melepaskan kita, ya, dari beban yang berat, dan Allah akan melakukan bagiannya. Yang keempat, yang terakhir, menjaga hati kita dengan apa? Bersukacitalah, yang tadi saya katakan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam nama Yesus. Dimanapun engkau menonton pada pagi hari ini, aku katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita. Bisa menghirup udara yang segar. Ya, yang keluarga-keluarga bisa main dengan anak-anak. Saya suka jalan kaki menemani anak naik sepeda, main bulu tangkis. Saya menikmati hari-hari saya. Ya, saya bersukacita dengan keadaan ini. Saya mengalami hubungan yang intim dengan istri saya. Ya, banyak diskusi, banyak bercerita. Saya banyak berbicara dengan teman-teman. Ya, ada yang ngajak minum kopi, oke. Ada yang mau ngajak sarapan pagi, oke. Ada mau ngajak makan siang, oke. Ngobrol, sukacita, nikmati masa-masa seperti ini. Mengucap syukur. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu adalah buah roh, betul tidak? Ya. Sama, buah roh itu apa, saudara? Nah, buah kasih, ya. Buah kasih itu adalah, misalnya Michael dan Faye, itu adalah buah cinta, buah kasih dari hubungan intim saya dengan istri saya. Demikian juga dengan buah roh. Buah roh itu dihasilkan dari hubungan intim kita dengan Tuhan, menghasilkan buah roh. Sukacita itu buah roh. Jadi bergaulah dengan Tuhan, berhubung intim dengan Tuhan, supaya buah-buah roh itu dihasilkan dalam kehidupan itu. Sukacita, kemurahan hati, kesetiaan, damai sejahtera, dan segala macam tentang buah-buah roh itu. Ya, bersukacita. Di dalam keadaan seperti ini, nikmati saja.
Nikmati saja. Ya kalau masa-masa seperti ini yang ya saya juga harus mengatakan dengan jujur, yang saya kurang bisa menikmati itu waktu saya menjadi guru buat 2 anak saya. Ya, karena 2 anak saya kan sekolahnya di sekolah yang bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ya, tapi ya saya mau belajar untuk tetap bersuka cita. Dan saya tahu juga ya, kalau ada Ibu Denise ya, Mrs. Strickland, Ibu Yohan yang menonton ya, saya mendengar metodenya mau diubah, diganti. Ya kalau akhir pun tidak diganti, saya tetap mau bersuka cita, yang menikmati. Itu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Jagalah hati kita, jagalah hatimu, ya, benar-benar supaya tidak ada hal-hal yang jelek yang masuk dalam kehidupan kita. Menjaga hati kita tetap percaya, menjaga hati kita tetap punya pengharapan, menjaga hati kita tetap mengucap syukur, menjaga hati kita tetap bersuka cita. Itulah. Dan waktu itu terjadi, mujizat akan datang, berkat akan menghampiri. Ya, saya selalu pegang janji Tuhan. Saya belajar untuk terus pegang janji Tuhan meskipun kadang goyah, ya kadang ya gentar, tapi saya terus untuk belajar, untuk tetap percaya kepada Dia, untuk terus punya pengharapan kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Dia, mengucap syukur, bersuka cita. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Saya klaim semua janji Tuhan. Tuhan adalah pertolonganku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah penghiburanku. Di dalam naungan kepaksaan-Mu aku berlindung. Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah sumber berkatku. Katakan itu dalam hidup kita. Hal-hal yang positif, hal-hal yang optimis, jangan hal-hal yang pesimis. Ya, Yesaya 60 ayat 5 mengatakan, ketika ya mataku melihat, aku akan heran dan mukaku akan berseri-seri. Aku akan tercengang ya dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang lautan akan dialihkan kepadamu, ya, dan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Haleluya! Perkatakan hal-hal yang positif dalam hidup kita, pengakuan iman. Jangan gentar hadapi masa-masa seperti ini. Ya, baik. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sebelum ditutup, saya ingin kita semua menyanyikan satu pujian. Ya, saudara bisa bernyanyi dengan saya kalau saudara tahu lagunya. Judulnya Hatiku Percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan menghampiri kalian semua dimanapun kalian berada. Buat orang-orang yang menonton kebaktian ini, melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Berkat Tuhan mengalir atas kalian semua. Kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tak melihat jalanmu
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Nyanyikan itu saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami tetap percaya kepada Engkau, biar hati kami tetap menaruh pengharapan kepada Engkau, biar hati kami terus Tuhan mengucap syukur kepada Engkau, dan biar kami tetap bersuka cita dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, hatiku percaya. Amin Tuhan. Yes God. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yes. Yes God. Amin Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang dibagikan itu boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami semua. Di masa-masa seperti ini, biarlah hati kami terus percaya kepada Engkau. Biarlah hati kami tetap percaya kepada Engkau. Biarlah hati kami tetap percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang bisa mendatangkan berkat dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang selalu punya pengharapan yang baik di dalam Engkau. Biarlah kami punya hati yang sungguh-sungguh bahwa masanya akan lewat, musimnya akan lewat, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berubah, bertransformasi menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, yang sungguh-sungguh terus berjuang di ladang-ladang yang Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan terus mengucap syukur dalam setiap keadaan kami, dan kami akan terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat buat banyak orang yang menonton. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya berharap kita semua bisa diberkati dengan firman yang dibagikan. Dan saat ini kita mau memberi, saya mau bagikan dari Matius 6 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, dari ayat yang saya dapat, khususnya mengenai Mamon atau harta atau uang, dan yang saya dapat dengan kita memberi apa yang menjadi bagian kita dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, kita berusaha dan belajar untuk mengalahkan mamon itu, dan kita lebih mengabdi kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai uang yang memperhamba kita gitu.
Saat kita memberi dan kita belajar untuk melepaskan harta yang kita miliki, kita akan belajar untuk menundukkan mamon itu. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, makasih untuk pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sementara kami memberi dari apa yang kami miliki, Tuhan, yang telah Engkau percayakan pada kami. Biarlah ini bisa memuliakan nama-Mu, biar ini bisa meninggikan nama-Mu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah online kami, boleh akses di www.jb3.org/new visitor. Kami dengan rindu ingin menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami, dan biarlah bisa menjadi satu keluarga dan akan terus ikut setiap minggunya. Baik, jemaat Tuhan, kita akan menutup kebaktian dengan doa berkat. Angkat tangan kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.